pun dikasihnya. Menurut dia gitu Pak. Jadi menurut dia yang lain itu lebih cepat nolong dan lebih banyak nolongnya. Fa'innahu lam ya'rifullah. Sesungguhnya dia orang yang tidak kenal Allah Ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu adwan a'da min nafsihi. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia itu memiliki musuh itu lebih kuat daripada dirinya, qalat ma'rifatuhu bi nafsi, maka dia tidak mengenal dirinya kecuali sedikit, atau dia mengenal sedikit tentang dirinya. Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, atau barang siapa yang mengira sesungguhnya, jadi maksudnya dari uraian tadi, barang siapa yang mengira sesungguhnya dia punya musuhnya itu lebih kuat daripada min nafsihil ammarati wal lawwamah, daripada nafsu yang condong kepada keburukan, wal lawwamah, dan cenderung kepada kejelekan. Fa'innahu lam ya'rif nafsa, maka dia tidak mengenal dirinya. Jadi di dalam diri kita ini ada musuh Pak, sebenarnya. Jadi yang lain itu sebenarnya musuh yang biasa-biasa aja. Musuh yang terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu al-ammarah wal lawwamah, yang lebih suka kepada cenderung kepada keburukan, suka menjelek-jelekan. Tapi sebenarnya lawamah ini di dalam penjelasan yang lain ini udah mulai cenderung kepada ini menjauhi keburukan, makanya lawamah. Tapi dia masih jelek. Nah ini Pak, jadi musuh yang terbesar itu sebenarnya musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu intinya di situ Pak. Jadi musuh kita bukan musuh yang lain Pak. Kalau menganggap musuh yang lain itu lebih besar, lebih menakutkan, maka dia nggak kenal dirinya. Padahal kalau dia tahu musuh terbesar itu adalah di dalam dirinya sendiri, yaitu al-ammarah bis-su'i wal lawwamah, yaitu nafsu Pak, dalam artian. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu Pak. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ada yang lain Pak? Namanya di luar tema ini Pak. Iya. Kalau orang meninggal itu kan ada siksa kubur. Sedangkan yang meninggal itu Orang apa? Ya, orang yang meninggal siksa kubur. Terus kalau orang yang nggak dikubur itu ada siksanya apa enggak? Ada yang sahabat atau orang yang dibakar itu kan Iya, ada. Itu ada disiksa atau enggak gitu. Benar juga itu pertanyaannya. Yang lain ada. Kita mungkin. Iya. Pak Azhar. Boleh. Ya, saya Ustaz mau nanya tentang niat itu Ustaz. Niat tentang puasa, apakah ada yang niatnya itu 1 bulan penuh, bukan setiap harinya itu? Apakah ada itu Ustaz? Itu yang pertama. Terus Iya. Terus yang kedua mengenai apa namanya wudu itu, umpamanya kalau ada kata orang itu perempuan itu ibu-ibu atau istri saya lah umpamanya itu, terus kemudian itu apa namanya mengeluarkan darah, apa namanya, bukan darah haid tapi bukan darah nifas, darah yang apa namanya Istirahat. ya itu. Terus kemudian bagaimana
atau bagaimana, karena dia keluar sedikit-sedikit terus itu selama sekian tahun gitu Ustaz. Jadi yang titipan atau pengalaman. Jadi bagaimana itu Ustaz, ibadahnya, apakah dia menghalangi dalam ibadah apa enggak? Ya, itu yang kedua ya Ustaz. Apa tadi pertanyaannya? Ya. Apakah? Iya. Bagaimana? Enggak, pertanyaan terakhirnya apa? Tadi Yang terakhir itu istri saya umpamanya itu, tapi selalu mengeluarkan darah, tapi bukan darah haid, bukan darah nifas atau darah, tapi darah istri apa namanya tadi? Ya, nah, ya itu dia. Itu. Terus kemudian apakah dia menghalangi ibadahnya? Oh, ya. Enggak, tadi sebenarnya saya mau nanya yang terakhir, tadi saya nggak dengar terakhir itu. Itu kok udah tahu tadi pertanyaannya. Udah, itu aja. Ya. Udah dua kan? Dua apa lima tak? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaannya cakap-cakap ini. Kalau sama Pak dosen itu dikasih A semua plus. Habis ini. Pertama, orang meninggal ada siksa kubur. Dimana kalau orang meninggal jatuh dari pesawat masuk laut atau hancur berkeping-keping. Ya, kita ini mati ini mau di mana aja harus siap, yang penting itu. Ya kalau nggak siap, maka bisa jadi ada orang yang mengatakan, ya ini persepsi berbeda. Makanya kalau mati jatuh dari pesawat yang ketahuan kuburnya, gitu kan. Berarti kalau orang baik maka akan ketahuan kuburnya. Kadang-kadang matinya aja menjadi apa? Misteri. Kan gitu. Jadi kalau orang yang mati baik-baik dimandiin dan sebagainya. Tapi dalam artian yang lain, bahwa orang yang mati tenggelam itu di dalam ungkapan yang lain itu dianggap mati syahid. Jadi dianggap jangan sampai dia mati tenggelam di laut, gak ada kuburnya. Ya masalah azab Allah nanti siksa kuburnya dianggap kuburnya di mana dia matinya, di situ ada kuburnya, kan gitu bahasanya. Kalau dia matinya di laut, ya kuburnya di laut, walaupun tanpa proses yang tidak umumnya seperti itu. Jadi intinya dimanapun kematian itu kan ruhan wa jasadan nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hancur saat di dunia, tapi nanti saat ini dikembalikan kepada bentuknya. Ya masalah hancurnya ya proses dunia macam-macam, karena dimakan ikan hiu, macam-macam karena di laut. Apakah itu menjadi siksa baginya dan sebagainya? Makanya hati-hati Pak. Makanya kalau kita menjadi orang-orang yang baik-baik, tempatkanlah semua pada tempat yang baik. Makanya ini hati-hati. Kemarin ada berita di TV, anak dibuang sama ibunya di masjid Pak, di bawah tangga. Ya Allah, ini kan menggambarkan bahwa bagaimana kita menempatkan kita sendiri dan keturunan kita menjadi baik harus dengan proses yang baik. Inilah, maka ya mudah-mudahan mati kita normal, dikuburkan dan sebagainya. Sekarang di Saudi aja kuburan besok dikuburin tulangnya Pak. Itu udah gak ada kuburnya di mana kalau diangkut tuh, dikuburin tulangnya. Disiksanya di mana Pak? Berjamaah berarti dikuburin.